Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi, yang tentunya sangat seru untuk dibaca dan dinikmati. Dan di video kali ini, saya akan membahas rekomendasi komik manhwa dan manhwa dengan karakter utama Overpower dan Badass part kedua. Dan untuk part pertama, kalian bisa lihat dan cek di video sebelumnya. Dan untuk itulah, di video kali ini saya telah rangkum beberapa komik manhwa dan manhwa tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya dulu. Karena dukungan kalian di sini sangat dibutuhkan agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan berikut rekomendasi komik manhwa dan manhwa dengan karakter utama Overpower dan Badass part kedua. Dan yang pasti versi abjad akhir. Yang pertama, ada manhwa berjudul The Tutorial Tower of the Advanced Player. Jadi manhwa ini bercerita tentang setiap belahan dunia muncul tower dan gerbang monster, dan manusia di dunia disuruh untuk memanjat ke puncak tower melakukan tutorial agar bersiap melawan monster yang akan bermunculan di dunia. Dan jika seseorang berhasil keluar dari tower dengan selamat, maka orang tersebut akan disebut sebagai hunter. Dan peristiwa kedatangan tower dan monster telah berlangsung selama 12 tahun. MC di komik ini bernama Hyuk Won Kim. Dia dijuluki sebagai advanced player. Penyebabnya adalah pada saat pertama kali tower tutorial muncul, dia merupakan salah satu kandidat hunter generasi pertama yang memasuki tower tutorial. Namun setelah dia dan timnya berhasil mengalahkan bos monster lantai terakhir dalam tower, dirinya tidak bisa kembali ke bumi atau keluar tower dan terjebak. Sedangkan teman dan timnya telah kembali keluar tower dan menjadi hunter terkenal. Karena dia terjebak dan tidak bisa keluar, ia memutuskan untuk terus menaklukkan setiap lantai di tower tersebut berulang kali, hingga kemampuan fisiknya telah mencapai ranking S dan A+. Namun kemudian, setelah 12 tahun terjebak di dalam tower, yang tidak dia sangka dirinya bisa keluar dari tower tersebut. Ya, dimulailah kisah seorang calon hunter pertama yang terjebak selama 12 tahun keluar tower dimulai. Karakter utama di manhwa ini nantinya akan menjadi hunter. Dan karena dia telah berulang kali menaklukkan tower tutorial selama 12 tahun, tentu saja sangat overpower dalam segi kekuatan. Dan sifat MC di manhwa ini adalah pemalas dan badass jika dia serius. Mungkin bawaan dari tower karena di dalam tower tidak tidur dan terus bertarung, sehingga pas keluar tower dia terus ingin rebahan dan tidur. Ya, dan untuk itu manhwa ini sangat cocok untuk direkomendasikan ke kalian. Untuk chapter manhwa ini telah berkisar 60 chapter lebih. Berikutnya ada manhwa yang berjudul Spare Me Great Lord. Jadi manhwa ini bercerita tentang seorang remaja laki-laki biasa dan miskin bernama Lucio yang hanya tinggal berdua dengan adik perempuannya. Pada saat itu, adiknya meminta Lucio untuk dibelikan mie instan untuk dimakan bersama di rumah. Namun sebelum pergi membeli mie instan, Lucio malah pergi untuk melihat festival kembang api, yang dimana pada saat itu bertepatan dengan awal tahun baru, sehingga festival kembang api diadakan. Namun setelah pulang dari melihat kembang api dan bertujuan untuk membeli mie instan untuk adiknya, Lucio malah ditabrak oleh truk dan membuat dia terluka parah. Tapi hal tersebut tidak menyebabkan rasa sakit pada Lucio. Malahan Lucio mendapatkan sebuah sistem yang aneh, yaitu sistem lotre, yang dimana dengan memutar lotre di sistem tersebut, Lucio akan mendapatkan berbagai macam kemampuan. Dan untuk memutar lotre tersebut diperlukan poin saldo, yang dimana poin saldo tersebut dapat diperoleh dengan mengumpulkan poin negatif yang dimiliki seseorang. Ya, dimulailah kisah seorang remaja miskin yang mendapatkan sebuah sistem lotre dimulai. Karakter utama di manhwa ini nantinya akan terus melakukan lotre di sistem tersebut, sehingga mendapatkan kemampuan yang banyak, yang tentunya membuat dia menjadi overpower. Dan untuk sifat MC di manhwa ini, di awal cerita mungkin sedikit naif, tapi seiring berjalannya cerita dan mendapatkan banyak kemampuan dari sistem lotre, dirinya menjadi badass dan tidak pandang bulu. Oleh karena itu, manhwa ini juga menjadi daftar yang saya rekomendasikan. Dan untuk chapter manhwa ini telah berkisar 60 chapter.
Masih di kategori manhwa, yaitu manhwa yang berjudul Magic Emperor. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang kaisar sihir iblis terkuat bernama Zuo Yifan, di mana dia memiliki sebuah buku 9 rahasia, yaitu buku yang menjelaskan cara menjadi yang terkuat di bumi dan juga surga. Dan buku tersebut diincar oleh semua ahli seni bela diri di seluruh dunia, serta para 7 kaisar agung, yang dimana pada saat itu kediaman Zuo Yifan diserang oleh para 7 kaisar agung beserta pasukan mereka. Dan pada saat itu, Zuo Yifan menghadapi 7 kaisar agung beserta pasukannya hanya bersama dengan satu murid kepercayaannya, yang dia besarkan dari kecil dan menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Namun setelah mengalahkan beberapa pasukan 7 kaisar agung, Zuo Yifan malah ditusuk dari belakang, tepat di jantungnya. Dan yang menusuknya adalah muridnya sendiri. Zuo Yifan pun sedikit tidak percaya dan kecewa. Muridnya sendiri menusuk dia dari belakang. Dan setelah ditusuk, Zuo Yifan pun tewas. Namun tidak sepenuhnya mati, jiwanya malah direinkarnasi ke dalam tubuh seorang remaja dari sebuah keluarga biasa yang tidak memiliki keahlian apapun. Ya, dimulailah kisah seorang kaisar sihir iblis yang bereinkarnasi ke dalam tubuh remaja biasa dimulai. Karakter utama di manhwa ini memiliki sifat yang kejam dan badas anti naif, yang dikarenakan sifat bawaan dari kehidupan sebelumnya. Dan untuk perkembangan karakternya bisa dibilang zero to hero, yang dimana dia secara bertahap melatih dirinya mengumpulkan kekuatan untuk menjadi kaisar sihir iblis kembali. Namun dalam perkembangan dia mengumpulkan kekuatannya, dia selalu membabat habis musuh yang menghalanginya dengan cara yang kejam. Dan karena itulah MC di manhwa ini masuk dalam kategori overpower. Ya, untuk chapter manhwa ini sendiri telah memiliki chapter yang banyak, tepatnya di 200 chapter. Berikutnya masuk dalam kategori manhwa yang berjudul Rooftop Sword Master. Jadi manhwa ini menceritakan tentang seorang remaja laki-laki bernama Sekyong. Dia bersekolah di sebuah SMP, yang dimana di SMP tersebut dia mendapatkan perlakuan bully oleh beberapa siswa, hingga membuat Sekyong mendapatkan perlakuan bullying yang cukup parah sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dan yang membuli dia adalah kumpulan siswa ningrat atau siswa yang banyak memiliki pengaruh di sekolah tersebut. Ya, bisa dibilang para siswa yang orang tuanya memiliki pengaruh di sekolah, sehingga mereka menjadi siswa khusus sekolah tersebut. Sekyong yang dilarikan ke rumah sakit harus mengalami koma hingga 9 bulan. Dan setelah terbangun dari komanya, yang mana Sekyong masih dalam masa perawatan, dia diharuskan tinggal di sebuah rumah inap untuk para pasien. Dan setelah tinggal beberapa bulan di rumah inap tersebut, sebuah pedang misterius tiba-tiba mendarat di atap rumah inap Sekyong. Sekyong pun mencoba mengambil pedang tersebut dengan tangannya. Yang tidak disangka, pedang tersebut memancarkan kekuatan dan menampilkan ingatan dari pemilik sebelumnya, yang membuat ingatan Sekyong dan pengguna pedang sebelumnya menyatu. Ya, dimulailah kisah seorang remaja korban bullying mendapatkan sebuah pedang misterius dimulai. Karakter utama di manhwa ini nantinya akan terus-menerus berlatih dengan pedang tersebut di dalam rumah inapnya, sehingga nantinya membuat postur tubuhnya menjadi tinggi dan berisi, membuat dia sangat overpower untuk ukuran manusia. Dan untuk sifatnya tidak usah ditanyakan lagi, karena berkeinginan untuk membalas dendam dan dipenuhi amarah, membuat karakter utama ini menjadi badas dan kejam. Dan oleh karena itu, manhwa ini juga saya masukkan ke dalam daftar komik overpower. Dan untuk chapter manhwa ini sendiri telah berkisar 60-an. Yang terakhir ada manhwa yang berjudul Lawless Zone. Jadi manhwa ini menceritakan sebuah dunia di mana sejak zaman kuno manusia telah bertarung dengan monster yang dinamakan Corruptors, yaitu monster yang menggunakan manusia sebagai inangnya dan menjadi monster yang dinamakan Corruptors. Dan para manusia yang melawan Corruptors menggunakan sebuah kekuatan atau metode yang dinamakan Spirit Law. Tentunya kekuatan tersebut ampuh untuk melawan Corruptors, dan manusia yang menggunakan kekuatan Spirit Law sebagai pembasmi Corruptors dinamakan sebagai Lawsmake. Dan cerita manhwa ini berpusat pada remaja laki-laki bernama Lee Sang Hyun dan remaja perempuan bernama Ji Hyun, di mana pada saat itu mereka bekerja di sebuah klub DJ dengan Ji Hyun sebagai bintang DJ dan Lee Sang Hyun sebagai pelayan. Juga mereka merahasiakan pekerjaan mereka berdua dari semua teman di sekolah. Namun pada saat itu, beberapa preman di sekolah mereka berdua datang ke klub DJ tersebut. Lee Sang Hyun pun mencoba menghalangi preman tersebut agar hanya Ji Hyun yang tidak ketahuan bekerja di klub DJ. Lee Sang Hyun pun dihajar oleh para preman tersebut. Kemudian, tiba-tiba salah satu preman tersebut dirasuki oleh Corruptors dan mengamuk.
Dan tidak diduga, Ji Hyun datang dari belakang menolong Lee Sang Hyun dan melancarkan sebuah kekuatan Spirit Law dan berhasil menerbangkan koruptor tersebut. Yang ternyata, Ji Hyun adalah salah satu dari Law Smith yang disebut sebagai pembasmi koruptors. Dan hal yang tidak terduga lagi terjadi, di mana pada saat itu monster yang diterbangkan Ji Hyun tadi masih hidup dan menyerang Lee Sang Hyun hingga perutnya berlubang. Namun hal tersebut tidak membuat Lee Sang Hyun mati, malah dia bangun dan mengalahkan koruptor tersebut hanya dengan satu serangan. Yang tidak disangka, Lee Sang Hyun juga merupakan salah satu dari Law Smith, yang pada awalnya mereka berdua tidak tahu identitas mereka masing-masing. Karakter utama di manhwa ini mungkin lebih ke Lee Sang Hyun, dengan dia bertujuan menyembunyikan identitasnya sebagai Law Smith dan selalu pura-pura lemah serta memiliki kepribadian yang santuy, yang padahal sangat badas jika dia serius. Dan untuk itulah, manhwa ini juga saya masukkan ke dalam daftar komik overpower. Ya, untuk chapter manhwa ini baru berkisar 13 chapter. Dan itulah beberapa rekomendasi komik manhwa dan manhwa dengan karakter utama overpower dan badass part kedua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika menurut kalian video ini menghibur dan bermanfaat, kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan di video berikutnya, mungkin saya akan membahas tentang rekomendasi komik lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.